Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, semoga kita sampai pada hari ini tetap dalam lindungan Tuhan dan di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa, sebelum kita melangkah melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, ada baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengawali aktivitas kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami boleh menghirup udara segar kembali Tuhan, dan dalam keadaan sehat ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, sebelum kami melangkah melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Untuk itu Bapa di surga, kiranya Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 9 September 2022 diambil dari Wahyu pasal 15 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Tungi sema naso makabiariho ali Tuhan, dohot pasangapon guarmu, ay sasadahodo nabadia, ay naroma saluhut bangso marsoba tujulom, ay nungagabi patar aka panguhummu natigori. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah memiliki sifat yang adil dan benar. Allah yang mampu menghukum dan memulihkan manusia. Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingat umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Dan di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita boleh melihat ada dua hal yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita boleh diingatkan bahwa penglihatan Yohanes yang sangat serupa dengan keadaan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 14 dan pasal yang ke-15. Penglihatan itu memaparkan kepada kita tentang ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir yang tewas di dalam maut. Penglihatan yang kedua yaitu Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan,
Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka. Dan ke-7 malapetaka ini masih merupakan perwujudan murka Allah yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Ungkapan syukur bagi Allah tersebut mereka kumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dan di dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Bahkan di dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah, nyanyian itu yang terus-menerus dinyanyikan. Dan hal menarik yang boleh untuk kita perhatikan yaitu mengenai nyanyian, yakni nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Di dalam perjanjian baru, anak domba merupakan sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian tersebut saling terkait? Pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa di perjanjian lama, yang adalah fakta sejarah, mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati di dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan berkat yang indah dan hebat kepada yang setia, kepada yang menuruti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan di dalam bagian ini dibuktikan bahwa janji-janji itu bukanlah omong kosong, tetapi Allah mampu menggenapi janjinya, karena Dia akan mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus akan dikalahkan oleh Raja atas segala raja, sehingga mereka yang dianiaya akan dihibur dan didorong untuk setia di dalam penganiayaan. Maka dari itu Bapak Ibu, orang Kristen yang bijaksana merupakan orang Kristen yang memiliki sikap takut kepada Tuhan. Karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, nats ini mengarahkan kita, mengajak kita, dan segala sesuatu yang bernafas untuk tetap setia di dalam pemujiannya, memuji dan memuliakan Dia yang telah menguduskan kita di dalam darahnya, anaknya yang tunggal itu. Mari Bapak Ibu, kita bekali kehidupan kita untuk setia dan takut akan Tuhan, sehingga kita boleh dan dimampukan serta diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan pergumulan yang mungkin boleh datang di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Akan tetapi dengan penguatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dibekali oleh kekuatan untuk menghadapi, menjalani pergumulan itu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.